Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Artina Putri dengan NIM belakang 171. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang pertama, perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik merupakan pada definisi sempit mengartikan bahwa hanya transaksi-transaksi yang melintas batas perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai e-commerce. Jika suatu transaksi berada di dalam batas perusahaan, orang-orang akan menyebutnya sebagai transaksi bisnis elektronik. Sehingga hanya transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok dan menghubungkannya ke komputer mereka masing-masing melalui internet. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Dan yang terakhir, peningkatan imbalan hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Kendala-kendala dari e-commerce sendiri. Yang pertama, memiliki biaya yang tinggi. Kedua, banyaknya kekhawatiran akan masalah keamanan. Dan yang terakhir adalah peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Selanjutnya adalah jalan menuju e-commerce. Ketika sebuah perusahaan merasa bahwa manfaat dari biaya dan memutuskan untuk mengimplementasikan e-commerce, perusahaan tersebut menyadari bahwa implementasi yang akan dilakukan bisa jadi merupakan suatu pekerjaan yang besar. Sehingga rencana bisnis akan membangun komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan tersebut akan dapat memahami peranan sosial atau potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Yang selanjutnya adalah intelijensi bisnis atau business intelligence. E-commerce bukanlah suatu keputusan pihak yang diambil tanpa pertama-tama meraih pengetahuan terlebih dahulu tentang perusahaan dengan hubungannya dan para pelanggan dan pemasok dan pihak-pihak eksternal lainnya. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Manfaat EOS yang pertama, efisiensi komparatif, yang dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi internal dan efisiensi interorganisasional. Yang pertama, efisiensi internal, yaitu perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri, sehingga memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat dan mengambil keputusan dengan cara yang lebih cepat. Yang selanjutnya, efisiensi interorganisasional, meliputi perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Yang selanjutnya adalah kekuatan penawaran, yaitu kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok lain, pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah EDI. EDI terdiri atas transmisi data langsung dari komputer ke komputer dalam satu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Ketika jasa yang menjalankan dan mengelola jalur komunikasi diberikan jalur lain, itu sendiri disebut dengan jaringan yang bernilai tambah atau Value Added Network Fund. EDI sendiri adalah implementasi dominan dari suatu EOS lebih dari 2/3 e-commerce yang dilaksanakan dengan menggunakan EDI dibandingkan dengan alternatif EOS lainnya. Selanjutnya adalah extranet. Extranet adalah cara lain dari membuat suatu EOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Perusahaan menggunakan extranet melalui kolaborasi dengan pemasok-pemasok dan pelanggan-pelanggan besar yang telah dipercaya, sehingga keamanan dan privasi perusahaan mendapat perhatian yang serius dan diamankan di balik suatu firewall. Firewall hanya diizinkan oleh pengguna yang terotorisasi saja dan yang dapat mengakses informasi tersebut. Selanjutnya adalah sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk menerapkan EOS, perusahaan tersebut dapat melakukan dalam cara proaktif dan reaktif. Sponsor EOS pada umumnya menggunakan cara proaktif, merangsang minat akan EOS dan mendorong
partisipasi dalam jaringan. Dan para partisipasi pada umumnya merespon dengan cara reaktif, menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan iOS. Selanjutnya adalah pengaruh penerapan. Penerapan itu sendiri memiliki 4 faktor dalam perusahaan menentukan apakah perusahaan tersebut akan mengambil langkah proaktif atau reaktif. Yang pertama, tekanan kompetitif, yang kedua, penggunaan kekuasaan, dan yang ketiga, kebutuhan internal, dan yang terakhir, dukungan manajemen puncak. Selanjutnya adalah manfaat-manfaat tidak langsung iOS. Yang pertama, mendukung kesalahan, yang kedua, menurunkan biaya, yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional, yang keempat, meningkatnya kemampuan untuk bersaing, yang kelima, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan yang terakhir, memperbaiki layanan dengan pelanggan. Strategi B2C untuk e-commerce. Nilai uang komersi B2B membuat nilai uang e-commerce B2C terlihat begitu kecil. Karena semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital dan semakin banyaknya pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian menggunakan web. Kecepatan komunikasi yang lebih cepat dari komputer-komputer rumahan juga telah membuat pengiriman produk-produk digital menjadi lebih praktis. Kekhawatiran akan penjualan informasi seperti informasi kartu kredit telah digantikan dengan penerimaan. Dan selanjutnya adalah langkah e-commerce. Yang pertama ada perdagangan bergerak, yaitu penggunaan sistem seluler dan sistem digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Yang kedua adalah nirkabel berkelas bisnis di semua tempat atau hotspot. Biasanya diciptakan dengan menggunakan suatu koneksi kabel dan kemudian dipancarkan melalui sebuah poin akses nirkabel ke suatu wilayah yang kurang lebih berjarak 100 meter dari poin akses tersebut. Selanjutnya adalah menggunakan internet. Internet dapat ditarik ulur ke belakang yang bermula ketika pemerintah AS membuat suatu jaringan yang disebut ARPANET. Usaha-usaha yang diawali dengan ARPANET mengarah pada apa yang kita kenal hari ini sebagai World Wide Web. ARPANET menunjukkan bahwa permintaan dan penerimaan data oleh seorang melalui suatu jaringan yang kompleks yang melibatkan banyak komputer dari koneksi jaringan adalah suatu hal yang mungkin untuk dilakukan. Yang selanjutnya adalah cyberspace dan super high informasi. Cyberspace dan super high informasi adalah suatu hukum yang menggambarkan masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Saat ini, cyberspace berarti dunia internet dan World Wide Web. Istilah superhighway informasi dipergunakan dalam konteks yang sama, tetapi tidak ada suatu kesepakatan penuh mengenai dampak akhirnya pada masyarakat dan pengguna. Yang menggunakan superhighway informasi memerlukan suatu komputer yang sama halnya seperti seorang pengguna jalan bebas hambatan yang membutuhkan sebuah kendaraan. Selanjutnya adalah aplikasi bisnis internet. Internet dapat digunakan untuk setiap aplikasi bisnis yang melibatkan komunikasi data, termasuk komunikasi di dalam perusahaan maupun dengan lingkungan. Khususnya, manajemen rantai pasokan untuk penyediaan layanan kesehatan mendapat perhatian khusus karena cepatnya kenaikan biaya untuk jasa-jasa medis. Aplikasi retail juga penting dan menjadi satu tandingan yang baik. Aplikasi retail. Aplikasi retail adalah web yang paling dikenal masyarakat umum adalah retail. Sebagian besar rantai retail telah hadir di web. Banyak peritel membuat homepage mereka yang dapat secara langsung diakses melalui web. Contohnya seperti Cybertown Mall, terus 24hourmall.com dan yang lainnya. Selanjutnya adalah sasaran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Yang kedua, pastikan brosur dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Yang ketiga, menekankan isi. Yang keempat, sering diperbarui. Dan selanjutnya adalah melihat di luar pelanggan. Selanjutnya, tujukan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Selanjutnya, menjadikan internet intuitif. Berada di lokasi situs web yang tepat. Ciptakan rasa kebersamaan. Carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Yang terakhir, dampak internet pada bisnis di masa mendatang.
Para pengguna internet adalah suatu kelompok yang beragam. Banyak masih yang belum berusia muda, namun yang berusia yang lebih tua pun juga memiliki dampak yang substansial pada ramalan ekonomi e-commerce. Bahkan ketika uang tidak langsung dibelanjakan secara online, konsumen seringkali menggunakan web untuk melakukan penelitian atas pembelian mereka, sehingga sebelum pergi ke toko e-commerce B2B, nampaknya tidak berdampak pada pelanggan, tetapi harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik yang dimungkinkan oleh B2B adalah hal yang membuat bisnis kompetitif. Sekian dari saya. Bila ada salah kata maupun perbuatan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.